Guys, kembali lagi bersama saya Kirana di Lamar Bisa, layanan masyarakat Grising 1. Nggak usah berlama-lama nih, hari ini kita bakal bahas topik yang sangat seru, so stay tune! Dilansir dari Sekretaris PJ Sekda Dinas Kesehatan Kabupaten Batang, kasus prevalensi stunting di Kabupaten Batang pada bulan Maret 2024 mencapai 9,22%, dengan keluarga berisiko stunting mencapai 13,21%. Data stunting per kecamatan pada bulan Maret 2024, terdapat 13 kecamatan mengalami penurunan dan 2 kecamatan mengalami kenaikan. Pada tahun 2024, lokus stunting di Kabupaten Batang meliputi 9 kecamatan dan 24 desa. Sedangkan lokus stunting di tahun 2024 di Kabupaten Batang mengalami kenaikan, meliputi 9 kecamatan dan 30 desa. Di wilayah Puskesmas Grising 1 sendiri, kasus stunting per bulan Juni 2024 mencapai 75 kasus, dengan lokus stunting pada tahun 2025 di Desa Lebo. Sebagai salah satu upaya penanggulangan masalah gizi, pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyediakan pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan PMT. Pemberian makanan tambahan berbahan pangan lokal merupakan salah satu strategi penanganan masalah gizi pada balita dan ibu hamil. Kegiatan PMT tersebut perlu disertai dengan edukasi gizi dan kesehatan untuk perubahan perilaku masyarakat dengan dukungan pemberian ASI, edukasi dan konseling pemberian makan, kebersihan, serta sanitasi untuk keluarga. Untuk membahas dan mengulik masalah tersebut, akan kita bahas di podcast episode kali ini dengan tema Grisa Ceting, Grising 1 Cegah Stunting. Nah, tema kali ini sangat menarik, bukan? Hari ini kita kedatangan tamu spesial nih, Dr. Siska. Beliau merupakan dokter Puskesmas Grising 1, dan Bu Kiki, beliau merupakan bidan desa Grising 1. Mari kita panggil. Tepuk tangan. Halo semua, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk, dokter. Hai. Silakan duduk, Bu. Ini kayaknya ini sebelum kita mulai obrolan kita ya, kita biar semangat, kita salam bermas dulu kali ya. Boleh, dokter. Oke, kita mulai ya. Salam bermas, sehat, bugar, produktif, cegah stunting, itu penting. Ya, mumpung masih semangat, dokter. Ya. Menurut informasi yang saya dapat, ya nggak informasi sih. Sekarang kan ini akhir-akhir ini di Indonesia ini stunting menjadi pokok masalah utama. Nah, stunting sendiri itu apa sih, dokter? Kemudian apakah stunting itu adalah penyakit? Oke, memang saat ini stunting ini masih merupakan, ya bisa dikatakan 2 tahun belakangan ini digembar-gemborkan gitu ya, dan memang menjadi salah satu program prioritas nasional yang disampaikan oleh Bapak Presiden kita. Nah, stunting itu sebenarnya kita ditanyakan penyakit atau bukan sih? Stunting itu bukan penyakit ya. Jadi stunting itu adalah keadaan atau kondisi di mana seorang anak dari dia 1000 hari pertama kehidupannya, berarti dari mulai dia dari kandungan sampai dia usia 2 tahun, ini mengalami permasalahan gizi kronis. Ya, jadi di situ ada rentang waktu di mana dia dari dia dari kandungan sampai dia usia 2 tahun, dia mengalami permasalahan kekurangan asupan gizi secara kronis. Nah, ini artinya bahwa permasalahan gizi kronis yang berlangsung lama ini bisa dimulai, tadi kan disampaikan 1000 hari ya, dari dalam kandungan, berarti dia bisa dari masa dia kehamilan, kemudian dia masuk pada masa dia ASI eksklusif, atau permasalahan gizi yang dia dapatkan ketika dia masuk pada masa PPASI, yang mana akibat dari kekurangan gizi kronis yang berdampak panjang ini berakibat pada tinggi badan si anak ini dibandingkan dengan umurnya. Kalau kita lihat di kurva WHO itu berada di -2 standar deviasi, atau bisa dikatakan kalau ada garis merah itu dia di bawahnya. Lah dampaknya apa? Dampaknya untuk anak ini yang dia terkena stunting itu, dia nanti untuk 5 tahun, bahkan 10 tahun, bahkan 20 tahun ke depan ini berakibat atau bisa berdampak pada kemampuan kognitifnya, yang mungkin yang berbeda dengan anak-anak normal ya usianya ya, yang mungkin anak-anak normal itu bisa IQ-nya bisa 100, bahkan ada yang jenius mungkinnya sampai 150, dan anak itu cuma mungkin rata-rata IQ-nya hanya 90 ke bawah gitu Mbak Kirana. Jadi memang stunting ini bukan penyakit, tapi dia adalah permasalahan gizi yang berlangsung jangka panjang gitu. Ya, seperti itu Mbak Kirana. Jadi lanjut nih Bu, kemudian kalau stunting kan bukan penyakit dan tidak bisa kembali lagi. Iya, betul sekali ya. Saya sebutkan. Iya. Kemudian Bu,
Bagaimana sih cara mencegah stunting itu? Mungkin kan ini sobat jadi di sini mungkin ada pengantin baru atau apa untuk mempersiapkan selanjutnya. Betul ya. Jadi tadi masalah stunting ini merupakan masalah yang pelik untuk negara kita. Kenapa sih? Karena masalah stunting ini dia sifatnya irreversibel. Dia tidak bisa kembali, apalagi kalau pertama masalah stunting ini sudah mencapai dia usia 2 tahun. Kita tahu bahwa di usia 2 tahun perkembangan otak itu sudah 80%. Bayangkan, coba deh, nasi udah jadi bubur, bisa balik lagi nggak sih jadi nasi? Nggak bisa. Itu ya ibaratnya otak kita, otak sudah terbentuk 80% kan nggak bisa diencerin lagi kan? Nah itulah maka kenapa di 2 tahun pertama ini dia harus kita genjot gitu, jangan sampai terjadi stunting, dan dia karena irreversibel. Jadi di sini memang yang terpenting adalah memberikan edukasi kepada masyarakat, kepada remaja-remaja nih, calon-calon ibu, kepada ibu-ibu bagaimana mencegah stunting. Makanya tadi jargonnya apa? Cegah stunting itu penting. Nah itu kenapa jargonnya. Nah sekarang kalau kita mau bicara tentang pencegahan stunting, kita harus tarik dulu nih, penyebab stunting itu apa? Saya mengambil literasi dari salah satu dokter ahli gizi terkenal nasional ya, namanya Dr. Tan Sutien. Beliau mengatakan bahwa harus kita tutup dulu nih 5 pintu stunting. Ya, ada 5 pintu stunting yang memang dia menjadi pintunya terjadinya stunting. Apa itu dokter? Apa itu? Apa itu? Masalah. Ya, A-nya adalah aktif minum tablet tambah darah. Nah, ayo deh remaja-remaja putri, biasakan minum tablet tambah darah atau minum pil cantik ya. Kita menyebutnya pil cantik 1 minggu 1 kali. Nah, nanti ketika sudah masuk masa kehamilan, minumnya baru rutin setiap hari. B-nya apa? Ayo ibu hamil periksa rutin minimal berapa kali? 6 kali. Minimal 6 kali dengan pemeriksaan 2 kali USG di trimester 1 dan trimester 3. Sekarang semua puskesmas sudah tersedia USG. Jadi ibu hamil tidak perlu khawatir, bisa datang ke puskesmas memeriksakan kehamilannya secara teratur. C-nya adalah cukup protein hewani. Nah ini berarti berlaku untuk anak-anak yang sudah berusia lebih dari 6 bulan yang masuk MPASI. Nah ibu-ibu ayo ininya buku kayanya dibaca yuk, dikatakan yuk. Yuk ya ibu-ibu ya. Ayo ibu-ibu kita mulai membaca lagi buku kayanya untuk pemanduan dan untuk memandu tentang penyiapan MPASI yang benar. D-nya adalah datang rutin ke posyandu. Posyandu adalah pintu garda terdepan untuk kita bisa mendeteksi stunting. 2 bulan ya, 2 bulan berturut-turut tidak naik. Bulan ketiga bisa jadi tinggi badannya tidak naik. Nah itu sudah merupakan pintu stunting yang harus diwaspadai ya. Kemudian yang E-nya adalah pasti eksklusif ASI selama 6 bulan. Bagaimana menciptakan suasana yang nyaman untuk ibu-ibu agar bisa memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan dengan baik ya. Mungkin itu tentang penanganan dan pencegahan stunting. Dan untuk pencegahan stunting ini tentunya kita harus melibatkan banyak sektor karena di situ banyak faktor yang terlibat dan banyak hal yang bisa mempengaruhi ya, mulai dari pola asuh, dari mulai lingkungan sekitar, mulai dari jabanisasi dan penyediaan gizi. Sehingga untuk penanganan stunting ini kita memang harus melibatkan dari tingkat keluarga, RT, RW sampai dengan kecamatan dan kabupaten. Ya, mungkin itu tentang stunting yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dokter atas pengetahuan yang sudah dibagikan untuk hari ini. Semoga sobat sehat semuanya ini jadi lebih tahu bagaimana sih cara mencegah stunting dan lain-lain agar semoga kita prevalensi stunting bisa turun. Amin. Sebelum kita tutup podcast episode kali ini, ada patung dari Budi ini. Oke. Ada burung hijau dalam genting. Cakep. Burung hilang punya Pak Bambang. Cakep. Mari cegah resiko stunting. Cakep. Dengan asupan gizi yang seimbang. Terima kasih udah nonton podcast episode kali ini. Jangan lupa like, comment, and share podcast kali ini di @puskesmas_grising1. Dah, see you!